Saudara, saya sampaikan kabar dan salam dari Bekasi. Saudara, saya tinggal di Bekasi dan bukan di Jakarta. Bekasi itu, saudara ya, kota kecil di samping Jakarta. Dan saya percaya bahwa saya ada di sini karena Tuhan menghendaki. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara, saya percaya bahwa Allah sedang membangkitkan gerejanya. Saudara, besok kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelum kita memperingati buat seluruh gereja, saya berdoa supaya hari ini Allah membangkitkan pribadi lepas pribadi kita. Saudara, seringkali semuanya itu menjadi satu seremoni, menjadi satu ibadah, saudara, dan itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena kalau saudara setiap pribadi dibangkitkan, maka kita akan berubah, kita akan punya otoritas, kita akan berjalan dalam kemenangan, kita akan berjalan dalam kasih, dan ada sesuatu yang ilahi menyentuh dan membebaskan kita. Mari kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat 1 saudara sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saudara, saya membaca ayat 1, saudara menjawab dengan suara keras ayat yang kedua. Demikian seterusnya. Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah siap? Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tirislah airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samir bin Anat, dalam zaman Yael kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai engkau bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadi perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan diri dengan sukarela di antara bangsa itu, pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, ini cerita tentang kejatuhan dan kebangkitan. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel sedang ada di dalam kejatuhan rohani. Saudara, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai, saudara, hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan pada waktu keadaan mereka seperti itu, maka Allah mendatangkan musuhnya. Dan musuh menjadi terlalu kuat buat mereka. Musuh jadi menindas mereka. Musuh jadi beban buat mereka. Dan kemudian mereka tidak bisa dan tidak berdaya apa-apa lagi. Saudara, dalam hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Pada waktu hati mereka mulai jauh dari Tuhan. Pada waktu mereka, saudara, mulai menjadi rutinitas dan biasa-biasa. Tuhan akhirnya membiarkan, saudara, beberapa masalah mulai datang. Mungkin itu masalah, saudara, ekonomi. Mungkin itu masalah kesehatan. Mungkin engkau anak muda tiba-tiba putus dengan pacarmu. Dan engkau merasa hidupmu kacau, hidupmu tidak ada lagi arahnya. Saudara, sebenarnya Allah sedang mau menggoncangkan keadaan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh, saudara, mencari Dia. Karena Dia punya yang lebih baik buat kita. Amin. Tuhan punya yang lebih baik buat setiap dari kita. Tuhan punya impian besar buat kita. Saudara, saya punya anak dan di sini saya tahu ada begitu banyak yang punya anak, saudara. Tidak pernah ada seorang bapak sekalipun dia tukang becak. Saudara, di tempat kami ada begitu banyak orang dari tukang becak, pemulung, anak jalanan. Saudara, dan bapak-bapak ini, saudara, mereka mungkin cuma supir angkot. Tapi saya tidak pernah lihat ada tukang becak yang pada waktu gendong anaknya dan bilang begini, nak,
Kalau engkau besar jadi tukang beca aja deh kayak bapak. Kalau enggak jadi pengemis deh ya. Itu enggak ada kan? Saudara, sekalipun tukang becak nih saudara. Kalau ditanya, Pak, Bapak pengen anaknya jadi apa? Dia bilang, nak kalau besar ya, kalau bisa jadi insinyur, jadi dokter, malah kalau bisa jadi presiden. Saudara, saudara kenapa? Karena setiap orang tua punya mimpi besar buat kita. Betul? Demikian Tuhan. Tuhan punya mimpi besar buat setiap saudara. Saudara percaya itu? Apa kira-kira Tuhan di surga berkata gini, nak, kamu udah duduk di gereja aja udah lumayan deh. Tuhan udah senang. Kira-kira Tuhan begitu? Dia berkata, nak, kamu adalah pahlawanku, kamu panglimaku, kamu orang yang punya otoritas besar. Aku mau jadikan kamu luar biasa. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan di depan dan tidak di belakang. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Itu rencana Tuhan buat setiap kita. Amin. Tapi hari ini kita mau lihat keadaan diri kita dulu. Sebelum kita masuk dalam mimpi besar yang Tuhan sedang buat, saya mau supaya kita menyelidiki diri kita. Saudara, pada waktu bangsa Israel dalam keadaan jatuh, pada waktu mereka dalam keadaan, saudara, mulai menjauh dari Tuhan, maka dikatakan di sini ada beberapa gejala yang sangat jelas. Saudara, kita lihat yang pertama ayat yang ke-6. Ini adalah gejala seseorang yang ada di dalam tekanan, gejala seseorang yang di dalam kejatuhan, gejala seseorang yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Saudara, ayat 6 berkata, di dalam zaman Amgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Saudara, yang pertama yang dikatakan di sini, kafilah tidak ada. Saudara, kafilah adalah orang yang berjalan untuk mencari tempat yang baru. Saudara, mereka tidak pernah saudara berhenti, tapi mereka terus berjalan dan berjalan dan berjalan. Saudara, kekristenan itu bukan monumen, tapi movement. Amin. Saudara, sekali lagi kekristenan bukan monumen. Saudara, kalau monumen itu tegak, berdiri, selesai. Tapi kekristenan adalah movement atau pergerakan bersama Tuhan. Saudara, dan orang Kristen yang mulai jauh dari Tuhan, ciri yang pertama, hidupnya tidak lagi ada pergerakan. Tidak ada lagi perjalanan mencari sesuatu yang baru. Dia mulai stuck. Doa gitu-gitu aja. Mimpin pujian gitu-gitu aja. Saudara, yang main musik gitu-gitu aja. Saudara, semuanya begitu rutin. Tidak ada sesuatu yang bangkit. Kalau ditanya sekarang baca Alkitab berapa? Ya dari zaman dulu bertobat sampai sekarang 1 fatsal. Kalau ditanya sudah selesai belum baca Alkitab? Dari zaman bertobat sampai sekarang belum selesai baca Alkitab. Saudara. Nah, ini orang Kristen, saudara. Saudara, kalau ditanya, saudara, siapa yang mau maju ke depan memberi kesaksian? Semua diam, langsung nyaris tak terdengar. Ini, saudara. Kalau seperti ini cirinya. Orang Kristen yang mulai jauh. Lebih orang Kristen yang sedang berapi-api, maka selalu ada yang baru di antara mereka. Amin. Selalu ada satu pergerakan. Saudara, tidak peduli saudara masih kecil atau sudah besar, selalu ada sesuatu yang baru. Saudara, saya ambil contoh saudara. Saudara, kami melayani saudara anak-anak pemulung dan anak-anak jalanan ini. Sekali waktu kami tantang mereka untuk menulis saudara. Kami berkata, apa yang menjadi doamu? Seorang anak yang tinggal di Bantar Gebang, ini di tempat pembuangan sampah. Dia tulis, saya mau sepeda baru warna biru Tuhan Yesus. Dan saya percaya engkau memberikannya. Saudara, waktu itu surat semua dikumpulin ya, kami baca, kami sempat bingung. Kami berpikir begini, nah loh, buat saya berpikir mana mungkin. Tiba-tiba ada sepeda baru di tempat pembuangan sampah. Nggak mungkin kan? Saudara, dan kemudian yang kedua saya berpikir, kalau kami kasih nih,
Nggak bisa juga. Semua nanti rebutan datang ke kami. Demo minta sepeda baru. Betul kan? Jadi nggak ada pilihan. Saudara, jadi kami panggil nih anak saudara. Karena kami takut dia kecewa. Kami bilang sama ini anak saudara. Ya gimana kalau kamu minta sepeda bekas? Karena kadang-kadang Tuhan itu mau kita setia dalam perkara yang kecil. Pendeta kan pintar ngomong saudara ya. Jadi cari aja alasan saudara. Untuk menurunkan imannya saudara. Jadi saya bilang gimana? Kalau sepeda bekas dia bilang begini. Bu ya, saya tahu Tuhan bisa jawab. Karena itu saya mau yang baru. Karena saya mau lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, ini anak umur 9 tahun. Baru saudara ya 6 bulan kenal Tuhan. Tapi dia punya iman. Saya yang deredek saudara ya. Saya berpikir nanti dia kecewa enggak ya. Saudara, tiap hari saudara kalau kami berdoa. Kalau kami nyanyi Bapak yang baik. Kami nyanyi ada kuasa. Dia bilang amin sepeda baru. Saya ngelirik. Ya aduh. Saya pikir Tuhan gimana ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saudara, sekali waktu tiba-tiba saudara salah satu stasiun televisi buat bikin film di Bantar Gebang. Bikin film tentang anak-anak di sana. Dan mereka datang ke tempat kami minta 6 orang saudara. Ya, untuk membantu saudara menjadi salah satu pemain figuran. Dan kami pilih salah satu anak ini saudara. Dan mereka ikut di shoot, suruh mulung sampah, di shoot, saudara, segala macam lah saudara, ikut tepuk tangan, ikut duduk, pokoknya ikut jadi pemain figuran. Dan dikasih apa-apa, minum pun tidak, saudara, lupa kali ya saudara ya. Makan dan dikasih, saya mikir nih orang ngerjain juga. Tapi namanya anak-anak ini saudara, oh sukacitanya luar biasa. Lihat kamera aja, wow udah semangat saudara ya. Disuruh kerja apa juga mau. Karena mereka pokoknya bilang, wah masuk TV. Saudara, itu buat mereka penting. Saudara, dan kemudian film itu beredar cukup sukses saudara. Dan kemudian orang pikir sudah lupa. Itu semua prosesnya terjadi lebih dari 6 bulan. Tapi kemudian saudara, di suatu hari siang bolong tidak ada apa-apa, tidak ada tanda. Ada sebuah mobil pick up datang. Membawa 6 sepeda baru. Warna biru dan salah satunya untuk anak ini karena Tuhan selalu punya cara untuk menjawab saudara. Kalau Tuhan bisa menjawab seorang anak yang baru bertobat minta sepeda baru, maka Allah bisa menjawab saudara. Amin. Harus ada satu petualangan yang baru di dalam iman. Harus ada sesuatu yang saudara bisa berkata, Tuhan, aku mau lihat engkau, aku mau ketemu engkau, aku mau rasakan engkau, aku mau buat sesuatu yang dahsyat bersama engkau. Amin. Atau saudara berkata, ya ketemu Tuhan baik, nggak ketemu ya udah. Saudara, saya bersyukur hari-hari ini saya melihat sesuatu sedang bergerak. Saudara, saya ketemu sama seorang anak saudara. Baru berumur 9 tahun. Dia masuk sekolah doa kami. Saudara, itu pulang sekolah, dia tidak punya banyak, tidak punya uang untuk supaya perutnya jangan lapar. Kadang-kadang dia minum air banyak-banyak. Dan dia masuk sekolah doa mulai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Saudara, dia doa dan dia dapat penglihatan. Pada waktu itu saudara, dia dapat penglihatan dan dia berkata, Bu, saya lihat pesawat itu jatuh. Ya, dan cukup beberapa orang, ya, itu luka-luka. Kami pada waktu itu bilang, saya berkata berdoa. Dan seminggu kemudian saudara, ada sebuah pesawat yang pada waktu itu jatuh di Solo atau di Jogja, saya lupa saudara ya. Saudara, pada waktu itu. Dan ini anak saudara dengan sangat sukacita berkata, yes, Tuhan pakai saya dalam penglihatan. Saudara, Yoel sedang digenapi. Nubuatan Kisah Rasul sedang dinubuatkan. Bahwa anak-anak, pemuda-pemuda, orang tua semua akan mendapat karunia-karunia. Amin. Ini waktunya. Saudara, hari ini saya mau berkata siapapun saudara, minta sesuatu yang baru. Supaya hidupmu ya, berubah hari ini. Dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, ciri yang kedua. Saudara, ciri yang kedua dikatakan mereka yang ada dalam perjalanan menempuh jalan yang berpelit-pelit. Saudara, ada banyak orang yang hidupnya berbelit-belit hari ini. Kalau ditanya panggilanmu apa, tidak tahu. Sekedar hidup.
Hari ini saudara ya mungkin hari ini coba jualan tempe, besok jualan bakso, ya seminggu kemudian jualan ayam. Ini berbelit-belit namanya saudara. Nah pernah berhasil, rugi terus saudara. Kalau ada yang berbelit-belit soal jodoh, saudara hari ini seminggu ini temanya si A, nanti sebulan lagi temanya si B, saudara ya. Sebulan lagi temanya si C, ganti pasangan terus tapi ditolak terus saudara. Nah ini hidup berbelit-belit, tidak ada tujuan. Saudara saya bahkan punya teman dulu di Belanda. Oh anaknya pintar. Dia masuk informatika, bosan. Dia merasa dia tidak cocok di situ, pindah ke dokteran. Kedokteran, saudara ya 1 semester, lihat darah pingsan, balik lagi saudara ya. Ke tempat lain, sipil saudara 2 tahun, bosan. Dia merasa itu bukan panggilannya, pindah lagi. Saudara, banyak orang seperti itu. Dan ini ciri orang saudara yang dia mulai kehilangan Tuhan. Hari ini kalau hidupmu seperti itu, maka kau harus berkata, Tuhan, bahwa aku masuk dalam panggilan. Sungguh hati saya berdoa supaya saudara semua masuk dalam panggilan. Saya bersyukur saudara, orang-orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang yang seperti anak panah dikatakan di tangan pahlawan. Ditembakkan tepat pada sasaran, tidak berbelit-belit. Saudara pernah lihat anak panah begini, begitu enggak? Kalau anak panah di tangan pahlawan, tembak tepat pada sasaran. Amin. Saudara ini hidup dan hidup. Saudara saya belajar dari sejak kecil. Saudara saya bersyukur punya ayah yang aneh tapi nyata. Saudara orang lain pasti tidak akan pernah seperti ayah saya. Saudara pada waktu itu saya berusia baru 3 tahun. Berusia 3 tahun saudara, dan saya kena kanker di ibu jari saya. Saudara ayah lain pasti berdoa, tumpang tangan, bawa ke dokter, nangis dan tidak tahu bagaimana saudara. Pada waktu itu ayah saya bawa ke dokter karena ayah saya juga dokter gigi pada waktu itu. Dan kemudian dokter berkata bahwa ini tumor, lebih baik cepat dipotong, diamputasi sebelum menyebar. Saudara, tetapi ayah saya di usia saya 3 tahun loh saudara. Saya masih ingat dia panggil saya dan dia berkata, In, dia bilang di tanganmu ini ada tumor yang terus bertambah besar. Kamu mau pakai iman atau mau pakai cara dokter? Saya tanya, iman itu apa? Saya tidak ngerti iman. Saudara, ayah saya berkata, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau sakit jangan nangis. Tapi angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu iman. Kalau cara dokter gimana? Dipotong jempolnya. Diganti sama jempol plastik. Saudara, karena saya ngeri dengan kata dipotong diganti sama jempol plastik. Bukan karena tahu iman. Saya bilang, saya pilih iman. Padahal sebenarnya karena takut saudara ya. Saudara, dan saya berkata sama ayah saya pilih iman. Ayah saya bilang, oke. Kalau kamu pilih iman, mulai sekarang jangan nangis kalau sakit. Itu sakit sekali. Saya sampai hari ini masih ingat saudara, itu sakit setengah mati. Saudara, dan setiap kali saudara saya sakit, saya cuma angkat tangan dan bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, itu sakit makin hari makin berkurang. Saudara, yang dulunya setiap menit, setiap waktu. Saudara, makin sejam sekali. Kemudian turun sehari sekali. Kemudian 2 hari sekali. Dan hari ini saya mau bersaksi bahwa Allah menyembuhkan total saudara. Dan tidak ada penyakit yang bisa menjamah kita. Amin. Saudara, kita punya. Saudara, ada sesuatu tujuan. Allah mulai melatih saya masuk dalam tujuannya. Kemudian saudara, saya mulai besar. Usia 12 tahun saya mulai bertanya dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau? Kemudian Tuhan mulai berkata, melayani sekolah minggu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya maunya jadi singer. Saya maunya mimpin pujian. Saya mau main musik. Saya tidak mau Tuhan namanya ngurusin anak-anak. Apalagi ada yang nangis, ngompol, jijik. Saya bilang. Tapi Tuhan bilang, kamu belum tahu. Sekali waktu aku akan bawa engkau untuk melayani ribuan anak-anak. Saudara, dan saya mulai melayani umur 12 tahun. Saya mengembalakan 4 anak saudara. 4 anak. Saya jemput, saya ajar mereka, saya bawa ke sekolah minggu.
Saya ngajar sekolah minggu, saya buat alat peraga, saudara. Saudara, dan siapa yang setia dalam perkara kecil, Allah percayakan perkara besar. Hari ini Allah percayakan lebih dari 7.000 anak, saudara, untuk dimenangkan bagi Kristus. Amin. Saudara, hidupmu terarah. Hidupmu ada pada sasaran. Kalau engkau mengikuti Tuhan. Hidupmu tidak berbelit-belit. Saudara, engkau tahu tepat. Saudara, biar setiap dari kita belajar. Untuk hari-hari ini makin intim dengan Tuhan. Maka engkau tembak pada sasaran. Saya kasih satu kesaksian. Saudara, pada waktu itu Tuhan mulai berkata kepada saya. Ini soal dagang, soal bisnis, soal apapun. Saudara, Allah kita Allah yang paling jago buat semuanya. Amin. Pada waktu itu Tuhan berkata, saudara, beli tanah itu buat bangun sekolah. Saudara, saat itu saya cuma punya uang 50 juta. Saudara, dan tanah itu harganya 1,7 miliar. Saudara, dan Tuhan berkata, beli tanah itu. Saudara, saya datangi itu orang. Dan saya berkata, Pak, saya mau tawar tanah ini. Saudara, dan dia berkata, ibu punya berapa? Dia tahu saya dari yayasan. Dan dia berkata, ibu punya berapa? Saya bilang, saya punya 50 juta. Dia ketawa, saudara. Dia tidak bisa nahan ketawa di depan saya. Dia pikirnya ada orang gila dari mana. Ya. Orang tanah harganya 1,7, dia punya uang 50 juta berani nawar, saudara. Dia ketawa, dia tidak bisa nahan ketawa. Terus saudara, saya juga ikut senyum dan saya berkata, kenapa Pak? Ibu mau sampai kapan ngumpulin duitnya? Katanya saudara ya. Saya bilang, tahun depan saya bayar lunas. Kasih saya 1 tahun. Waktu itu saya November, saya mulai nego. Saya berkata, tahun depan. Saya berkata, kasih saya kurang lebih 10 ya, sampai 12 bulan. 1 tahun. Dan saya akan bayar lunas. Saudara, dia berkata, Bu, mana mungkin? 50 juta. Ini 1,7 M. Yayasan ibu, yayasan non-profit. Tidak ada untungnya. Mana mungkin? Saya berkata, mungkin Pak. Bapak percaya Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Saudara, dan oke, kami akhirnya deal semuanya, saudara ya. Dan dia berkata, saya akan tunggu. Bapak urus surat-suratnya, saya juga urus uangnya. Kita akan ketemu. Saudara, dan pada waktu itu kami lihat bagaimana Allah mulai memberkati. Tapi tidak banyak. Setelah 3 bulan itu paling terkumpul 200 jutaan. Masih jauh dari 1,7. Dan Tuhan mulai berkata, kelilingi tanah itu seperti Joshua. Kau jalan, kelilingi. Saudara, dan kami mulai mengelilingi tanah itu seperti Joshua. Saudara, kami jalan dan kami berkata, Tuhan, tanah yang kami injak ini menjadi milik kami. Kami kelilingi. Saudara, begitu kami kelilingi. Tuhan berkati luar biasa. Sampai kurang lebih saudara sudah ada 600. Sudah ada 600, saudara stop sampai situ. Kami mulai berdoa lagi. Tuhan, apa? Tuhan berkata, sekarang mulai dipatok. Kamu kalau beli tanah kan dipatok. Tancapkan panji-panji. Saya bilang, Tuhan, ini belum punya siapa-siapa. Ya. Tuhan bilang, patok aja. Saya belajar taat. Kami ambil bambu, saudara ya. Kami tulisin nama-nama Tuhan. Kami tulisin janji-janji Tuhan di bambu itu. Kalau bambu kan bisa ditulisin gampang, saudara ya. Kemudian kami jalan, kami patok. Orangnya yang jaga tanya, bu, tanahnya mau diapain? Matanya ya. Kami bilang, ini tanahnya mau ditandain. Supaya kalau kami lihat gampang. Mana yang kami mau beli, mana yang tidak. Oh ya udah. Jadi kami patokin, saudara. Tiap berapa 1 meter, 2 meter kami patokin, saudara. Kami tancapkan tuh bambu. Dan kami katakan ini milik Tuhan. Begitu kami tancapkan uang ngalir. Sampai 1,2 kurang lebih. Saudara, sudah 1,2 macet lagi. Padahal waktunya sudah tinggal mepet. Tinggal 2 minggu. Saya bilang, Tuhan tinggal 2 minggu deal. Dan kemudian saudara, Tuhan kasih sesuatu yang terakhir. Tuhan bilang, kamu tidak bisa dapat tanah itu kalau tidak menduduki tanah itu. Ya. Saudara, Tuhan itu sangat tepat. Dia tidak muter-muter, belit-belit. Dia strateginya tepat. Pertama dikelilingin, kedua ditancap, ketiga didudukin. Kalau mau punya, betul tak? Saudara, dan saya bilang, Tuhan itu rawa. Ya. Kalau tak duduki aku tenggelam. Ya. Tuhan bilang, ya itu. Masuk ke situ. Berlutut di situ.
proklamirkan namaku. Saudara, ikut Tuhan itu kadang-kadang rada nekat. Banyak anak Tuhan gak berani nekat buat Tuhan. Banyak anak Tuhan gak berani malu. Banyak anak Tuhan jaga gengsi. Kalau istilah orang Jakarta jaim, jaga image. Saudara, dia gak berani bersaksi, takut ditolak. Saudara gak berani nekat, takut rugi. Gak berani saudara untuk berkata bahwa siapa dia, takut dibilang fanatik. Saudara, ada 7 gerbong menuju maut. Dan itu ditulis besar-besar. Ada yang namanya kesombongan, pencina. Tapi ada 1 gerbong yang orang lupa. Banyak banget di situ. Saudara tahu namanya gerbongnya apa? Penakut. Saudara baca di Wahyu, dikatakan penakut akan ada di neraka. Saudara, ada banyak orang yang penakut, saudara. Dan engkau malu karena nama Yesus. Engkau tidak pernah berani rela berkorban. Engkau tidak pernah berani kasih hidupmu. Anak-anak muda banyak engkau separuh-separuh ikut Tuhan. Saudara, banyak orang, saudara, pengusaha-pengusaha cinta duit lebih dari Tuhan. Mereka selalu berkata, nanti gimana buat masa depan? Nanti saya makan apa? Makan nasi, percayalah. Saudara, hari-hari ini saya tantang saudara untuk radikal buat Tuhan. Semua full timer kami, saudara, kalau masuk ke tempat kami berkata sama mereka, tidak ada yang janji loh kalau dikasih gaji. Saudara, mereka senyum. Pertanyaan kedua, berani mati nggak? Kalau tidak berani mati buat Yesus, udah jangan masuk tempat kami. Saudara, karena tempat kami akan berhubungan dengan maut. Tempat kami berapa kali diancam, saudara. Dalam arti yang real. Saudara, kami berhubungan dengan begitu banyak kemiskinan. Tidak ada jaminan apa-apa. Tapi kami punya 1 jaminan. Yaitu nama Tuhan yang kuat. Amin. Dan itu nama selalu bisa diandalkan. Saya sudah hidup dengan iman. Dari sejak saya kecil sampai hari ini. Dan saya sudah lihat ayah saya lihat ibu saya lihat orang-orang di sekitar saya. Dan saya lihat Allah tidak pernah, saudara, mempermalukan kami. Saudara, dan pada waktu itu saya sebenarnya rada malu. Dan saya panggil semua beberapa anak buah saya. Dan saya berkata, Tuhan berkata kita harus menduduki tanah itu. Terus saya senyum dan berkata, kalian masuk ke dalam rawa-rawa itu. Rawa-rawanya segini. Terus staf saya itu semuanya pintar Alkitab. Ngomong begini. Kami hanya mengikuti pemimpin. Pemimpin masuk duluan. Kami mengikuti. Saudara, itu susahnya. Terlalu pintar. Jago khotbah semuanya soalnya, saudara. Saya senyum dan saya berkata, oke, saya tahu. Saudara, saya siap. Kami masuk situ, saudara ya. Itu rawa sawah segini. Kami masuk, kami berdoa. Benar seperti perkiraan saya. Begitu kami masuk, saudara, orang-orang di jalan itu semua berhenti nonton kami. Termasuk sopir angkot berhenti, saudara ya, turun nonton kami. Anak-anak nonton, saudara, di situ. Saudara, saya berpikir, udah deh, kepalang malu terusin, saudara ya. Maka saya mulai teriak sekeras-kerasnya, hari ini aku katakan Yesus adalah Tuhan. Saudara, semua teman-teman tepuk tangan, anak-anak di situ ikutan. Saya bilang, Tuhan bilang amin, dia bertobat dia. Saudara, dan kami lakukan, saudara, doa yang seperti itu. Begitu selesai doa, amin, telepon datang. Saudara, dan telepon itu datang dari Pak Petrus Agung di Semarang. Dan dia berkata, saya kasih 400 juta, lunaskan semuanya itu. Saya bersyukur hari-hari ini. Kita semua tidak saling egois satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan kata, kita saling mendukung. Amin, saudara. Saya melihat Pak Petrus Agung sendiri sedang membangun stadium besar di Semarang. Saudara, dan saat itu dia berkata, kami belajar menabur sebelum Tuhan memberkati kami. Saudara, dan kami lihat bagaimana Allah buat semuanya menjadi kenyataan. Hari-hari ini apapun masalahmu, saudara, mari ikuti langkah demi langkah. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memimpin dan membuat perkara yang dahsyat di tengah kita. Saudara, kita lihat ciri selanjutnya.
Saudara, ayat yang ke-8. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Saudara, ciri yang selanjutnya kalau saudara mulai jauh dari Tuhan, maka mulai ada Allah baru di antara kita. Saudara jangan berpikir, saudara berkata, siapa Allah baru? Saya tidak punya ilah, tidak punya patung. Saudara, ada banyak Allah baru, saudara. Saudara, Allah baru yang pertama itu bisa yang namanya uang. Orang bisa kerja, saudara, bahkan bisa sampai 12 jam hanya untuk uang. Hati-hati, saudara. Jangan sampai cinta akan uang itu membelit kita dan kita mulai punya Allah baru. Saudara, Allah baru itu bisa pacar. Allah baru itu bisa anak. Saya ketemu dengan orang-orang yang tidak punya anak sudah 6 tahun. Saudara, begitu dia dapat anak, saudara ya, tidak bisa pelayanan. Dia bilang jaga anak. Kalau kebaktian malam tidak ada lagi, kenapa? Kasihan anak. Saya berkata, pantas dari dulu kagak dikasih anak. Ya. Karena anak mengikat begitu rupa dalam hidupnya. Saudara, ada orang-orang yang terus miskin. Saudara, dan begitu Tuhan kasih saudara yang namanya berkat. Kalau hari Minggu ditanya kemana? Sekarang udah bisa shopping. Jadi lebih banyak shoppingnya dari ke gereja. Pantesan. Saudara, Tuhan tahu orang-orang saudara yang akan terikat. Dan seringkali Tuhan terpaksa tidak memberkati. Bukan karena Tuhan tidak mau dan tidak bisa memberkati. Saudara, saya lihat orang-orang saudara yang pada waktu single militan banget. Tapi pada waktu sudah punya pacar saudara. Aduh saudara ya. Dikit-dikit pacarnya. Malam Minggu hilang mana? Pacaran. Saudara, hati-hati jangan ada ilah baru. Saya ingat satu kesaksian dan saya berdoa supaya anak-anak muda engkau ingat sungguh. Saudara, seorang anak muda yang begitu luar biasa melayani Tuhan, cintakan Tuhan, ajaib. Mengasihi Tuhan. Dia ini anak muda yang berkarisma, saudara. Dan sekali waktu, saudara. Pada waktu dia sedang kumpul, tiba-tiba ada satu penglihatan. Penglihatan itu berkata ada seekor burung merpati yang bagus terbang, saudara. Dan itu ditangkap oleh seorang wanita. Dan wanita itu mulai mencabut bulunya satu persatu. Dan akhirnya burung merpati itu gundul. Tidak bisa terbang. Dia sangat menderita. Kemudian hamba Tuhan yang pada waktu itu menyampaikan, dia berkata. Tuhan berkata ini bicara soal jodoh. Ada beberapa orang yang sedang diincar oleh iblis. Kalau engkau salah. Ya, salah mengambil jodoh, maka engkau seperti burung merpati yang dicabut bulumu dan seumur hidup engkau tidak akan bisa kemana-mana. Saudara, engkau salah pilih kerjaan, engkau masih bisa ganti kerjaan, betul? Engkau salah pelayanan, engkau masih bisa ganti pelayanan, betul? Tapi engkau salah nikah, jangan harap ada gereja yang berkata silahkan bercerai, tidak ada. Jadi salah nikah berarti engkau membayar seumur hidup. Anak-anak muda jangan pernah salah nikah. Ingat itu baik-baik. Saudara, dan kemudian anak muda ini saudara. Dia berpikir ya itu penglihatan buat salah satu. Dan di situ di gereja itu ada seorang anak, seorang gadis. Lembut, cantik, kaya. Nah, gabungan begitu siapa yang kagak mau, betul kan? Udah lembut, cantik, kaya lagi saudara. Siapa yang gak mau? Saudara, dan anak muda ini banyak yang mendekati. Saudara, kalau ada urapan Allah di depan, di atas hidupmu saudara, maka percayalah engkau menjadi bintang. Mendadak banyak yang jatuh cinta, percayalah. Saudara, itu salah satu sudut dan sisi daripada urapan Allah. Ya, urapan Allah itu membuat orang suka, saudara. Yesus kemana-mana banyak. Jadi anak-anak muda yang belum dapat jodoh, jangan khawatir. Engkau cinta Tuhan, urapan Allah ada padamu, engkau tinggal pilih. Begitu banyak kumbang di sekelilingmu. Ya, percayalah. Saya sudah mengalami itu berkali-kali, bertahun-tahun dalam hidup saya. Nah, saudara, kemudian dia mulai begitu banyak. Tapi dia berkata yang ini yang paling oke. Lembut, cantik, dan kaya. Saudara, dan setiap kali dia dekat, ada sesuatu di dalam hatinya yang berbunyi. Sepertinya Tuhan berkata, jangan nak, jangan. Tetapi saudara, dia tidak ada alasan untuk berkata tidak. Baik, cantik,
kaya. Bahkan dia berpikir, dia bilang sama anak perempuan ini, kalau saya full time bagaimana? Oh, anak ini berkata, enggak apa-apa toh. Keluarga kita kaya. Saya anak satu-satunya, papa punya banyak perusahaan. Tinggal nanti kamu full time, kami support dengan dana. Bagus. Kelihatannya luar biasa. Tapi singkat cerita dia menikah. Dapat pekerjaan untuk pegang salah satu pabriknya. Saudara, dan orang mulai mencabut setiap kali dia mau pelayanan. Pekerjaan begitu mengikat dia. Mertuanya berkata, ini semua bergantung kepadamu. Saudara, mulai makin hari makin terikat. Akhirnya anak muda ini, saudara, kehilangan panggilannya. Dia begitu, saudara, ya, terikat dengan semuanya, dia kaya. Tapi ada sesuatu yang makin mati dan makin mati di dalam hatinya. Saudara, jangan pernah berpikir kekayaan bisa memuaskan engkau. Jangan pernah berpikir pernikahan bisa memuaskan engkau. Jangan pernah berpikir karier bisa memuaskan engkau. Kalau engkau mengerti tentang artinya yang ilahi, itulah yang menghidupkan dan memuaskan engkau. Saudara, saya bicara begitu bukan karena saya tidak punya semuanya itu. Saudara, saya punya semuanya itu. Saudara, saya punya suami yang luar biasa. Saya punya 3 anak laki-laki yang luar biasa, saudara. Saudara, saya punya karier. Saya punya yang namanya uang, saudara. Saya punya yang namanya, saudara, orang-orang yang paling baik di sekeliling saya. Tapi saya tahu, itu tidak pernah bisa memuaskan saya. Cuma Tuhan dan Tuhan yang menghidupkan saya. Saudara, karena itu hari-hari ini saya mau berkata buat setiap anak muda. Buat hidupmu melekat dengan Tuhan. Jangan biarkan ada satu Allah pun. Saya sering kali berkata ada banyak orang begitu bodohnya. Alkitab berkata kejar kebenaran Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Tapi ada banyak orang salah. Mereka mengejar harta. Mereka mengejar kekayaan. Mereka mengejar kesehatan. Dan semakin dikejar semakin jauh larinya. Saudara, hari ini pilih mengejar Tuhan. Maka Tuhan kembalikan semuanya. Saya masih ingat pada waktu saya melepaskan pelayanan saya. Saudara, pada waktu itu saya sudah bekerja, diterima di satu perusahaan yang terbaik, saudara ya. Dengan gaji dan fasilitas yang oke. Dapat mobil, dapat sopir, saudara. Saudara, dan saya dapat gaji yang terbaik. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan berkata, lepaskan semuanya. Ambil semua gambar-gambarmu. Dan lepaskan semuanya. Buang semua di tong sampah. Saya tidak berkata bahwa setiap kita harus full time. Tidak. Ini cuma contoh bagaimana saya mendahulukan Tuhan. Saudara, dan pada waktu saya taruh semuanya, saudara. Dan saudara, saya keluar dan saya berkata tidak dengan pekerjaan saya, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, itu adalah hari-hari yang menurut saya mengerikan. Saya berpikir, goodbye sudah, saudara. Goodbye dengan yang namanya makan di restoran. Goodbye dengan yang namanya mobil. Goodbye dengan fasilitas. Saudara, pada waktu itu saya memulai pelayanan. Rumah saya di Bekasi, pelayanan seringkali di Jakarta. Saya harus berangkat 4 jam di muka, saudara, kadang-kadang kalau jauh. Karena harus antre, nunggu busnya, saudara, lama. Pulang, saya kadang-kadang harus 2 jam, 3 jam. Dapat patas, tidak ada, saudara, waktu itu. Banyak kali tidak ada patas, tidak ada bus yang ber-AC, saudara. Mesti berdesak-desakan. Saudara, sedangkan gaji saya itu tahun berapa? Tahun 92, saudara ya. Pada waktu itu sudah jutaan, saudara. Saudara, dan pada saat itu saya ingat, saya lagi di rumah, teman saya telepon. Teman saya yang dari Belanda juga, lulusan sama, arsitek sama saya. Saudara, dan dia telepon, dia bilang, In, kita ketemu di Hyatt yuk. Kita makan di situ. Saya senyum, dalam hati saya bilang, aduh, Hyatt ya. Saya mah kagak bisa bayar Hyatt, gitu ya. Buat makan di Hyatt itu satu bisa 100.000 satu orang. Ya, itu zaman itu, sekarang jauh lebih, saudara. Itu berarti saya bisa hidup 1 bulan buat makan saya dengan suami saya, saudara. Saudara, jadi waktu itu saya berkata, tidak mungkin lagi saya makan di situ. Goodbye, saudara. Saudara, dan saya berkata sama dia, sorry saya tidak ada waktu. Padahal bukan gak waktu, tidak punya duit, saudara ya. Tapi bilangnya saya tidak ada waktu, saudara. Saudara, tapi saya mau berkata, saya berpikir, sungguh-sungguh berpikir, bahwa saya akan kehilangan itu semua. Tapi hari ini, saudara, saya keluar masuk restoran yang termahal
Gak usah bayar lagi saudara, dibayarin. Saya berapa kali saudara diajak makan di restoran-restoran Jakarta tuh udah gak karu-karuan harganya saudara. Sekali waktu saya dipanggil makan, duduk, saya dikeluarin itu daftar menunya. Stik, satu porsi yang paling murah 425.000 saudara ya. Saya berpikir 425.000. Saya mikir, stik apa sih? Yang mahal itu sekitar 600. Apa stiknya sebesar meja atau apa saya pikir. Sampai saking sungkannya saya bilang sama orangnya, terserah deh Bu, pilihin aja. Dan dipilihin stik apa saya enggak tahulah, keluar saudara 520. Saking penasarannya saya nanya, Bu, kenapa sih Bu kok stik ini harganya mahal banget? Terus dia cerita, soalnya ini dagingnya spesial. Ini ternyata dagingnya itu sapi yang enggak boleh bergerak. Dari lahir dikasih makan khusus, mineral khusus, dikotakin kagak bergerak saudara. Supaya tidak berotot, jadi dagingnya empuk banget saudara, beneran. Jadi dikotakin tidak bergerak nih sapi saudara, penyiksaan. Nah, saudara ya. Saudara lagi umurnya enggak panjang. Umurnya cuma boleh 2 bulan atau 3 bulan. Saudara ya, pokoknya enggak tahu lah 3 bulan atau berapa itu saudara ya. Setelah berbulan-bulan gitu ya, enggak sampai 1 tahun dipotong tuh sapi. Jadi dagingnya ini spesial. Tidak ada lemaknya katanya ya. Sehat tapi empuk sama sekali. Tapi waktu saya makan dalam hati berpikir, daging mah daging gak ada bedanya. Saudara ya. Tapi Tuhan mau berkata sama saya, apapun kamu bisa nikmati. Hari ini saya turun naik mobil yang terbagus saudara. Mulai dari Mercy, apa saja BM, apa aja saudara. Enak lagi, gak usah bayar, gak usah pelihara supir, gak usah takut dibaret, punya orang soalnya saudara. Allah cuma mau berkata, apa sih nak? Kamu boleh nikmati. Saya berpikir, saya tidak akan beli lagi tas-tas mahal. Tapi hari-hari ini tuh orang bawa dari Amerika, bawa dari Belanda, dari Jerman, tas-tas yang termahal. Saudara, Tuhan sedang berkata pada saya, percayalah. Pada waktu engkau mengejar kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara, dalam hidup ini kejar Tuhan. Tapi hari-hari ini Allah sedang panggil sesuatu yang berbeda. Mari kita lihat sekarang ciri orang yang masuk di dalam panggilan Tuhan. Ayat yang pertama. Karena pahlawan-pahlawannya Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Saudara, hari ini Allah sedang memanggil orang-orang yang punya roh yang rela. Alkitab berkata, Daud berkata, Tuhan beri aku roh yang rela. Ada banyak orang yang tidak pernah hatinya rela. Saudara, kerelaan yang pertama, saudara harus rela dibentuk oleh Tuhan. Saudara, pada waktu saudara dibentuk tidak pernah gampang. Saudara, itu engkau direndahkan. Seringkali engkau harus diinjak. Seringkali engkau harus mengalami, saudara ya, begitu banyak hal yang engkau tidak mengerti. Tapi hari ini saya mau berkata, kalau engkau merelakan dirimu untuk dibentuk Tuhan, maka engkau menjadi produk yang jadi, bukan produk yang setengah jadi. Amin. Produk yang jadi itu mahal, saudara. Tapi itu mengalami proses yang begitu panjang. Tapi ada banyak orang yang tidak pernah mau jadi produk jadi. Karena mereka tidak rela. Saudara, mereka tidak rela dihancurkan Tuhan. Sebelum keramik-keramik yang dari Cina atau dari Israel itu jadi, saudara. Saudara, itu mengalami proses yang panjang. Itu tanah liatnya dari batu besar. Dari gunung-gunung itu tanah liat seperti batu, saudara. Itu diambil, dipukul sampai hancur kayak debu. Saudara, setelah dipukul sampai hancur kayak debu, itu dikasih air. Dilumat jadi satu, saudara. Setelah jadi air, dilumat jadi satu, saudara. Baru mulai dibentuk, diputar. Pusing, diputar. Setelah diputar, dibentuk, saudara. Dimasukin oven, panas. Saudara, habis dimasukin oven seperti itu yang panas. Langsung saudara ya dimasukkan di tempat penyimpanan di bawah tanah yang dingin. Kalau produknya tidak bagus, dari panas ditaruh ke dingin langsung melepas. Kalau dia hancur saudara ya atau retak,
prosesnya balik lagi dari awal. Dihancurin lagi, saudara ya, sampai jadi debu, dikasih air lagi, puter lagi. Banyak anak Tuhan, saudara. Pada waktu dihancurin udah lari. Nggak siap dihancurkan. Oh, saya mengalami banyak penghancuran. Pada waktu saudara kita dialiri dengan Roh Kudus, tidak banyak anak Tuhan mau. Kita tidak mau lama-lama dalam hadirat Tuhan. Kalau mau kebaktian cepat selesai. Kalau khotbahnya kepanjangan, udah kasih kode sama pendetanya. Lihat jam berapa sih? Agak pulang-pulang. Dari sini kelihatan loh saudara. Kalau udah mulai kasih kode sama saya, Bu pulang. Gitu ya. Ya, nanti saya tutup saudara ya. Nah saudara, seringkali saudara, kita tidak mau direndam banyak oleh Tuhan. Tidak mau dialir. Apalagi pada waktu diputar. Allah sedang memutar. Hari ini baik, besok jelek, suka dan duka diputar. Kita rasanya Tuhan maunya apa sih? Kenapa hidup saya dibuat seperti ini? Saudara, itu semua proses. Apalagi pada waktu dipanaskan. Tak mau, panas. Ketemu orang-orang yang nyebelin. Ketemu bos yang neken. Ketemu pemimpin yang menyakitkan. Ketemu mertua yang bikin sebel. Oh, saudara ya. Saudara, semua orang seringkali lari dari satu panas yang Allah sedang buat dalam hidup kita. Untuk membuat kita jadi produk yang jadi. Nah, habis itu pada waktu beberapa orang mulai disembunyikan di tempat yang gelap. Dingin. Tidak ada yang merhatiin. Oh, banyak orang tidak tahan. Buat apa saya ke gereja? Tidak ada yang nyapa. Tidak ada yang nganggep. Kadang-kadang kita perlu ditaruh di tempat yang dingin sendiri. Kalau engkau kuat, walaupun engkau sendiri, engkau tetap bertahan karena Tuhan. Malah taruh saya di Belanda di tempat yang begitu dingin. Pada waktu zaman saya, saudara, kalau saya ke gereja itu tempatnya saudara dingin, musim dingin. Gerejanya sebesar ini kira-kira, isinya cuma 5-6 orang, tua-tua lagi. Begitu khotbah dimulai, tidur semua. Saudara. Itu benar serius tidur. Ada beberapa yang jatuh sampai tidur gitu. Jadi gitu saudara ya. Karena tidur saudara ya. Saudara, tapi pada waktu itu Tuhan berkata, kalau engkau punya api, tempat dingin, engkau akan nyalakan api itu. Saya bersyukur, tempat itu Allah tempat saya. Tempat itu saudara, saya belajar jadi kuat. Tempat itu saya belajar jadi saksi. Saya ingat hari pertama saya masuk sekolah di Belanda. Kami hari pertama masuk sekolah itu semua orang asing. Saudara, dan saat itu saudara, saya masuk di situ, orang Indonesia, ada orang asing dari Arab, dijadiin satu, karena kami mau di briefing dulu. Tapi saya belajar tempat yang seperti itu. Saya berkata pada banyak orang, di sekelilingmu boleh seperti lumpur. Kalau engkau teratai, engkau akan kelihatan indah. Saudara, kekristenan sejati itu seperti teratai. Di tengah lumpur, engkau tetap menjadi begitu bersih, begitu indah, begitu luar biasa. Saudara, kekristenan yang sejati tidak akan pernah berubah dimanapun engkau ditempatkan. Ikan di laut tidak pernah asin kalau ikan itu hidup, betul? Tapi kalau ikan mati saudara rendam di air asin, jadinya bagaimana? Asin. Jadi kalau saudara terpengaruh dengan lingkungan, maka sebenarnya saudara sedang mati. Tapi kalau saudara hidup, engkau akan mempengaruhi lingkungan. Saudara, karena itu mari, relakan dirimu untuk dibantu. Saya bisa khotbah satu session sendiri saudara tentang bencana. Bencana itu habis ditaruh di tempat yang gelap. Harus dikeluarkan lagi. Disemprot, dikasih warna, dimasukin lagi yang kedua, di oven yang kedua. Itu merupakan satu proses panjang saudara. Total ada 7 proses besar. Dan 7 proses besar itu merupakan 7 proses yang Allah sedang buat dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sampai akhirnya bencana itu menjadi begitu mengkilap. Digosok begitu rupa, itu urapan diberikan, distempel dan ditanda tangan oleh pemiliknya.
pembuatnya. Dan itu dikatakan, ini buatanku. Tidak ada bejana yang persis sama. Ini bukan bejana buatan pabrik, tapi buatan tangan seniman. Biarkan hidupmu disentuh oleh Allah. Allah tidak pernah bikin produk massal. Allah bikin engkau begitu unik. Akan ada stempel Allah dalam hidup kita. Paulus berkata, ada tanda-tanda ilahi dalam hidupku. Amin. Biarkan hidupmu disentuh Allah, saudara. Biarkan hidupmu dibentuk begitu rupa. Biarkan hidupmu dikerjakan begitu rupa. Biarkan hidupmu menjadi mulia di tangannya. Relakan, relakan. Pada waktu saudara berkata, aku rela Tuhan. Aku rela selesaikan apa yang kau mau dalam hidupku. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang masuk dalam lawatan. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan yang terakhir. Sampai ayat 7. Engkau bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu Israel. Saudara, ini hari-hari di mana Allah membutuhkan orang yang bangkit. Saudara, bangkit itu tidak pernah bisa saudara dilakukan oleh seorang manusia. Saudara, bangkit tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Bangkit saudara harus terjadi karena Roh Allah yang mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Saudara, dan ini waktunya anak-anak Tuhan hidup di dalam Roh Allah yang mengerjakan sesuatu di dalam hidupnya. Biarkan Roh Allah, saudara. Hari-hari ini saya sedang melihat bagaimana Allah memimpin dan membangkitkan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, biasakan kalau saudara yang sudah bisa berbahasa rohnya, untuk sering sekali berbahasa roh. Pada waktu saudara sedang berbahasa roh, menyembah Tuhan, menyembah dan menyembah dan menyembah, maka sebenarnya saudara sedang mengalami impartasi. Saudara sedang mengalami transfusi ilahi. Saudara sedang mengalami saudara satu sesuatu yang ajaib, di mana Allah mulai mengubah hidup kita. Amin. Saudara, Daud di tengah kesibukannya, dikatakan dia berkata 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Dia ambil waktu untuk menyembah, dia ambil waktu untuk memuji supaya hidupnya ini intim dengan Tuhan. Saudara, saya orang sibuk, sangat sibuk. Tapi kalau saudara masuk di dalam mobil saya itu ada kaset pujian, kaset khotbah, saudara. Saya begitu masuk di dalam mobil, kalau di Jakarta, saudara, perjalanan saya dari Bekasi ke Jakarta itu bisa 2 jam naik mobil, saudara. Saudara, saya selalu pasang kaset, pasang pujian, saya nyembah di mobil. Saudara, buat saya hidup penyembahan adalah hidup di mana saya berada di dalam rohnya. Saudara, kalau saya duduk menunggu waktu saya khotbah, saya nyanyi kalau tidak saya berbahasa roh. Sebelum saya tidur sampai les saya berbahasa roh. Saudara, saya menghadapi orang-orang yang berusaha untuk mengancam saya berbahasa roh dalam hati saya. Saudara, itu membuat saya hidup di dalam satu lingkupan roh Allah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh kita kalau kita ada di dalam roh Allah. Amin. Saya sudah menghadapi itu berkali-kali. Saya pernah menghadapi 40 preman yang marah dan disiapkan untuk membunuh saya. Saya sudah pernah menghadapi orang yang pakai golok gebrak meja di depan saya, saudara. Dia seorang pembunuh, sudah membunuh 6 nyawa dan saya adalah target ke-7-nya, saudara. Saudara, saya menghadapi itu. Semua pada waktu itu sekretaris saya, teman-teman yang tahu, mereka berkata, please jangan temui. Itu pembunuh sudah datang di depan rumah saya, saudara. Mereka berkata, please jangan temui. Ini orang narapidana keluar masuk, saudara, yang mengerikan sekali, saudara. Dia itu 6 kali bunuh orang dan tidak pernah tertangkap karena membunuh. Tertangkap semua karena mencuri atau menggarong. Karena dia punya satu cara, setiap kali dia habis potong itu orang, saudara ya, dia makan dagingnya, maka saudara itu seperti satu pesugihan, saudara, yang membuat atau satu kekuatan, di mana itu menambah kekuatan dia, dan dia tidak akan pernah ditangkap karena membunuh. Saudara, dan dia datang ke tempat saya, dia berkata, saya mau bunuh itu sebagai korban yang ke-7. Terus lengkaplah ilmu saya. Saudara, tapi saya lihat bagaimana waktu itu saya cuma berbahasa roh. Saya bilang, Pak silahkan duduk. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya minta Bapak duduk. Saya kasih minum dan saya berdoa. Saudara, saya mulai pegang dia dan saya mulai bicara. Saya sendiri tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saudara, saya mulai bicara. Dia nangis. Roh Allah menjamah dia.
Saudara, dia serahkan goloknya ke saya. Tapi karena saya ngeri, saya bilang, enggak Pak, bawa pulang aja lagi. Saudara, dan hari ini orang ini bertobat, dibaptis, minta pelepasan, saudara. Saudara, dan orang ini sudah kerja. Saudara, jadi satpam. Saudara, ya kadang-kadang kalau jadi satpam saya berpikir orang enggak tahu ya, dia bunuhin orang jadi satpam. Gitu, saudara. Saudara, ini orang mengerikan. Saudara, dia dulu sebelum dia bertobat ya, dia kerja pernah jadi satpam di satu tempat. Bosnya bentak dia. Besok paginya bosnya itu punya kolam ikan kayak di tempat saudara itu di depan. Saudara, di depan kolam ikannya besoknya jadi sate semuanya. Ikan itu ditusuk sama dia satu-satu. Ditancap di rumah bosnya. Jadi saudara bisa lihat ini orang kayak apa. Saudara, di depan mata saya, saudara. Saya lihat bagaimana dia ambil kucing, saudara ya. Dia punter tuh kepala. Saudara, di depan saya. Saudara, ini orang mengerikan. Daripada waktu kita ada di dalam roh Allah, saudara. Allah membungkus kita begitu rupa. Gak usah takut. Allah meluputkan kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya berdoa supaya hari-hari ini, saudara. Saudara mau masuk dalam roh Allah lebih dan lebih lagi. Roh itulah yang akan menuntun kita. Roh itu yang akan membuat kemenangan. Buat engkau hidupmu intim dengan Tuhan. Saudara, tidak ada kasih yang seperti itu. Kasih yang mengubahkan. Saya melihat bagaimana kasihnya, saudara. Dari pembunuh yang begitu mengerikan. Hari ini pembunuh ini sedang angkat tangan menyembah Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Setiap kali ada seminar, dimanapun dia duduk, dia kejar firman Tuhan. Saya mau berkata tidak ada kasih yang seperti itu. Kasih yang begitu memulihkan setiap kita. Saudara hidup di dalam roh Allah. Membuat saudara merdeka. Membuat saudara benar-benar berubah. Membuat saudara punya kuasa. Membuat saudara punya kemenangan. Membuat hidupmu bangkit dalam arti yang sesungguhnya. Ini waktunya untuk saudara hidup di dalam roh Allah. Saudara, hari ini saya mau berkata apapun persoalan saudara. Apapun persoalan saudara. Allah lebih besar dari persoalan saudara. Amin.